Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan menjelaskan mengenai inovasi pendidikan di masa pandemi. Kami dari kelompok 15 Tadris Matematika kelas 4C dari UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. Anggota kelompok 15 yaitu yang pertama, Lailatul Fadilah dengan NIM 12041193169. IG Laila_Fadilah 98. Yang kedua, nama Fariska Erlicarera, NIM 12204193180 dengan Instagram Fariska Erli. Model inovasi di masa pandemi. Yang pertama, penjelasan inovasi pendidikan dan cara mengatasi kendala pembelajaran masa pandemi. Yang kedua, pro dan kontra inovasi pendidikan di masa pandemi. Dan yang ketiga, cara agar pembelajaran daring dapat dilakukan secara efektif. Poin pertama, penjelasan mengenai inovasi pendidikan dan cara untuk mengatasi kendala pembelajaran di masa pandemi. Penjelasan mengenai inovasi pendidikan pada masa pandemi. Dalam 2 tahun terakhir, proses belajar mengajar berubah secara signifikan akibat adanya pandemi COVID-19. Sebelum adanya pandemi, murid dan guru dapat belajar dengan cara tatap muka, sedangkan kini proses tatap muka mulai dibatasi bahkan dihentikan. Hal ini pula yang mengakibatkan adanya dorongan kepada pemerintah di Indonesia untuk membuat inovasi di bidang pendidikan yang lebih cocok pada masa pandemi. Saat ini, inovasi pun berkembang dari berbagai sektor, dari sektor kehidupan, tak kecuali pun sektor pendidikan. Sebagaimana diketahui bersama, untuk mencegah penyebaran COVID-19, pemerintah menganjurkan sekolah hingga universitas untuk melakukan proses pembelajaran jarak jauh. Disinilah pentingnya orang tua, guru, dan murid-murid bersinergi untuk mengoptimalkan pembelajaran melalui penggunaan teknologi. Murid bisa belajar secara daring dengan pendampingan guru, sementara orang tua bisa membantu memonitor perkembangan belajar anak. Pembelajaran daring merupakan pembelajaran yang dilakukan tanpa melakukan tatap muka, tetapi melalui platform yang telah tersedia. Segala bentuk materi pembelajaran didistribusikan secara online, komunikasi juga dilakukan secara online, dan tes juga dilakukan secara online. Cara untuk mengatasi kendala pembelajaran pada masa pandemi. Inovasi tak selalu berjalan mulus, alias ada saja kendala mulai dari guru maupun orang tua yang gegap teknologi sampai dengan kesenjangan akses internet dan terbatasnya media belajar. Untuk mengatasinya, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan meluncurkan inovasi dan memberikan bermacam perbaikan sistem pembelajaran, diantaranya kebijakan menggunakan dana bantuan operasional sekolah, dan penayangan program belajar dari rumah yang disiarkan di televisi bagi guru, murid dengan keterbatasan internet. Sistem pembelajaran jarak jauh masih terus dikaji agar lebih fleksibel dan sejalan dengan kebijakan pendidikan. Konsep ini memberikan peluang bagi tiap unit pendidikan untuk berinovasi, salah satunya melalui teknologi. Yang kedua, pro dan kontra inovasi pendidikan di masa pandemi. Terdapat beberapa pro dan kontra. Yang pertama, kontra. Pembelajaran daring dinilai kurang efektif dan efisien. Yang kedua, ketidakmerataan akses di berbagai daerah yang mana seringkali membuat siswa dan mahasiswa di daerah tertentu kesulitan dalam mengakses jaringan. Kesulitan dalam mengakses jaringan ini sangat berpengaruh dalam pembelajaran daring, terutama dikala dilaksanakan kelas online. Pro-nya,
Yang pertama, peserta didik mendapat kesempatan untuk membangun skill penguasaan teknologi karena pembelajaran daring memerlukan penguasaan teknologi yang mencukupi. Peserta didik juga dapat terhindar dari penyebaran COVID-19 karena pembelajaran dilakukan jauh dari kontak fisik. Jika pembelajaran secara tatap muka dilaksanakan, maka hanyalah guru yang dapat melakukan pengawasan. Akan tetapi, jika pembelajaran dilakukan secara daring, maka keluarga juga dapat ikut berkolaborasi dengan guru dalam membangun pendidikan karakter dari peserta didik karena keluarga merupakan unsur paling utama dalam membangun kepribadian manusia. Yang ketiga, yaitu cara agar pembelajaran daring dapat dilakukan secara efektif. Caranya yaitu yang pertama, menentukan suasana ruang untuk belajar. Ruangan untuk belajar menjadi salah satu hal penting sebagai pertimbangan belajar lebih efektif. Hal pertama yang perlu diperhatikan, pilih ruang belajar yang tidak menjadi satu dengan kamar tidur. Hal ini dilakukan untuk mengurangi rasa malas karena keinginan rebahan di tempat tidur. Siapkan tempat yang nyaman dan tidak berisik sehingga belajar dapat lebih efektif karena minim gangguan. Yang kedua, anggap sekolah daring adalah sekolah offline. Menganggap sekolah daring seperti sekolah luring sehingga mengawali kegiatan belajar dengan rutinitas seperti saat sedang sekolah secara luring. Dimulai dengan bangun pagi, mandi, dan sarapan. Siapkan buku sesuai jadwal pelajaran sekolah dan siapkan gawai untuk sekolah daring. Pastikan koneksi dan gawai dalam kondisi yang baik. Jangan lupa catat materi yang diberikan. Yang ketiga yaitu jangan nyambi. Belajar di rumah terkadang menimbulkan banyak distraksi yang kita buat sendiri. Hal ini karena ketika belajar daring di rumah memang memiliki suasana yang lebih santai. Anda bisa mengerjakan banyak hal dalam satu waktu. Jadi, akan lebih baik tidak nyambi atau melakukan hal lainnya ketika sekolah daring. Sebagai contoh, hindari mencuri-curi waktu sambil menonton film, bermain game, dan lainnya demi menciptakan suasana belajar lebih konsentrasi dan efektif. Yang keempat yaitu komunikasi dengan pengajar dan teman belajar. Meskipun belajar dengan jarak jauh dari pengajar, bukan berarti bebas dan bersantai dan menunda tugas yang diberikan. Tetap jaga komunikasi dengan pengajar dan teman belajar. Jika dibutuhkan, bisa membuat grup chat khusus untuk membahas tugas yang diberikan. Selain itu, juga bisa melaporkan tugas setiap harinya kepada pengajar. Demikian yang dapat kelompok 15 sampaikan. Bila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.